Maf'ul mutlak. Apa? Maf'ul mutlak. M- Mahal. Maf'ul? Mutlak. Li ajli ya, afwan. Li ajli. Bukan. Maf'ul ma'ahu namanya. Wow, wow. Setelah wow. Nah, masih ingat nggak itu? Gimana cara ngebuatnya? Kapan dia wajib, kapan dia boleh? Ada yang masih ingat nggak? Kapan dia wajib jadi maf'ul ma'ahu? Dibaca mansub. Kapan itu? Ingat? Gak ada yang ingat? Bawa lagi, bawa lagi. Sudah masuk bab 25. Iya, kemarin kita sudah bahas zorob makan dan zorob zaman. Ya, sambil kita ini, coba bawa lagi, kita lihat sejauh mana zorobnya. Bawa lagi. Ya, itu sementak Laila. No, ya, cukup naik ke atas ke awal. Kita sedikit merujuk ya untuk zorob karena ini penting sekali ya ke bagian awal pertemuan yang ke-25 atas atas. Oh, ya. Ya, tadi sudah saya buka di sini al-muhadaratu al-khamisatu wal ishrun ya. Kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-25 yaitu pertemuan yang buku ini ada 26 pertemuan. Di sini qala muallif kita sedikit murojaah ya yang kemarin bahwasanya fi hadhihi al-muhadarati sanatakallamu insyaallah taala an dzarfiz zamani wa dzarfil makani wal hali atau boleh dibaca zorfuz zamani. Nah, ini sering saya ulang. Kenapa di sini boleh dibaca zorfu? Kenapa nggak zorfi? Kenapa? Hah? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Ini udah saya jelaskan. Dan tapi saya ulang-ulang karena pemahaman di awal itu ini dasar dari kayaknya maksudnya dengan tahu ini itu sebenarnya ke bawah-bawahnya itu kita bisa lebih tahu lagi kayak gitu. Kenapa di sini ya Zul- bacanya zorfu Zulfu itu sebagai mudhaf Ustaz. sebagai mudof? Iya emang mudof. Tapi mudof itu bukan mahalul fil i'rab. Jadi dia itu bukan kedudukan. Jadi bukan Hmm. kedudukan di i'rab. Ya, zorof itu hanya Hmm. sebagai istilah zorof. Mudof itu hanya sebagai istilah. Tapi Hmm. yang dimasukkan ke dalam i'rab yaitu mudofun ilaihnya, mudofun ilaih. Hmm. Kenapa? Karena mudofun ilaihnya itu Lazim. yang berubah karena faktor. Sedangkan mudof dia bukan menjadi dia itu bahkan menjadi faktor, bukan berubah karena faktor kayak gitu. Jadi mudof itu dia kembali ke alasan sebelumnya Hmm. dengan faktor apa dia berubah. Nah, itu seperti itu. Jadi mudof itu bukan kedudukan dalam i'rab. Jadi kalau ditanya apa kedudukannya, kalau jawabannya hanya mudof, maka dia salah. Karena mudof bukan kedudukan di dalam i'rab. Mudhaf. Mudofun ilaihnya baru kedudukan di i'rab. Nah, yang azamani itu Ustaz ya. Apa? Yang azamani itu mudhafun ilaihi. Iya, az-zamani baru mudofun ilaihi baru dia dibaca sebagai majrurun li'annahu mudofun ilaihi boleh. Karena Hmm. dia kedudukannya sebagai mudofun ilaihi. Nah, itu. Jadi yang disandarkan kepadanya. Tapi Nah, kalau bahasa kitanya itu kata kata apa sih namanya? Kalau mudofun ilaihi itu kata majemuk ya, bisa dibilang kata majemuk atau kata ini. Jadi yang dia itu dua kata jadi satu makna. Nah, itu dalam bahasa hmm. Indonesia disebut kata majemuk.
Nah, itu disebut dalam bahasa Arab mudhofun ilaih. Tapi bukan spesifik ya, karena dia nanti ada namanya syibuhu mudhofun ilaih. Jadi mirip kayak, jadi ada namanya mudhof ilaih, tapi dia ada juga mirip kayak mudhof ilaih. Jadi dua kata tapi dia itu tidak beruntun. Ya, dua kata beda kaidah. Kalau mudhofun ilaih adanya dua kata beruntun. Kalau syibuhu mudhofun ilaih dua kata tidak beruntun. Nah, itu nanti kita paham ya. Nanti kan dibahas itu ini ya. Ya, kemudian kita sudah bahas tentang masalah yang pertama tentang definisinya dari mudhofun ilaih sendiri, yaitu dari zorfuz zaman, yaitu ma'adzikri amsilatin alaihi. Di sini disebutin bahwasanya zorof itu adalah tadi intinya adalah zorfu itu artinya keadaan. Jadi kalau dia ditanya zorfu, apa arti dari zorfu? Yaitu keadaan. Az-zaman maksudnya adalah waktu. Jadi cara memahaminya adalah zorfuz zaman ini digunakan ketika perbuatan terjadi pada waktu itu. Jadi pada waktu tertentu maka dia menggunakan kaidah atau kata zorfu zaman. Jadi dia menunjukkan keadaan waktunya kapan perbuatan terjadi. Kalau zorful makan, yaitu dia menunjukkan keadaan tempat ya ketika waktu terjadi ya, di depan, di belakang, di atas, di bawah. Nah, ini menunjukkan keadaan tempatnya ya. Nah, jadi itu cara mudah memahami dari zorfuz zaman dan zorful makan. Bawa lagi. Nah, di sini ada contoh ji'tukal yauma. Bacanya yauma, nggak boleh yaumu, nggak boleh yaumi. Kenapa? Al yauma di situ dia sebagai zorob. Kenapa? Dia menunjukkan waktu terjadi. Ji'tukal yauma. Saya akan mendatangimu hari ini, yaitu al yauma. Kenapa dia dibaca mansub? Karena bermakna fi hadzal yaum, yaitu fi hadzal yaumi. Nah, itu maknanya. Jadi ji'tuka al yauma bermakna ji'tuka fi hadzal yaumi. Nah, gitu ya. Bawa lagi. Di sini Syekh kemarin, nah di sini. Nah, di sini faidatun. Mata la yu'rabu dzarfu zamani i'rabuhu al-mutaqaddimu. Ya, kapan dia tidak di i'rab sebagai i'rab yang tadi. Nah, di sini kalau dia idza lam yumkin dukhulu fi, tapi di sini boleh ditanwin ya. Idza lam yumkin dukhulun fi, tapi bacaan yang lebih bagus adalah tanpa mentanwin. Idza lam yumkin dukhulu fi, karena di situ ada hadful kalimat namanya idza lam yumkin dukhulu kalimati fi. Jadi ada al kalimati ya, jadi ada kata itu tapi dihilangkan fi. Jadi fi di sini bukan bermakna sebagai harfun jar tapi kata fi. Nah, kayak gitu. Cara memahaminya, makanya duhulunya kita tidak tanwin. Tapi boleh nggak ditanwin? Boleh. Kenapa? Idza lam yumkin duhulun, kalau dia nggak kemasukan fi. Nah, fi di sini yaitu dia sebagai badal nanti. Duhulun di situ. Jadi fi ini sebagai badalnya si duhulu, yaitu al kalimatu fi. Nah, jadi nanti kalimatnya sebagai mahdzufnya sebagai badal dari duhulun. Nah, ala dzarfil zamani lam yu'rab i'rabuhu al mutaqaddimu wa innama yu'rabu hasaba mauqi'ihi fil jumlati. Ini kaidahnya. Jadi kalau dia nggak bisa diartikan fi hadzal yaum. Nah, kalau di sini Syekh kan ditambahkan hanya fi ya. Tapi kaidahnya benar. Tapi secara makna dia harus fi, maksud al yauma harus ditambahkan fi hadza. Jadi fi hadzal yaumi, fi hadhil lailati, fi hadhil apa ya terserah. Jadi harus ditambah kata fi karena kenapa? Dia harus menunjukkan waktu. Beda kalau dia menunjukkan tempat, ya. Dan fi kalau di waktu dia bermakna pada, bukan di, ya. Kalau dia menunjukkan waktu, jadi kalau dia menunjukkan zorob zaman, maka fi-nya bermakna pada. Fi hadzal yaumi, pada hari ini, bukan di hari ini. Karena
penyesuaiannya nanti nggak cocok kalau dia diartikan di, karena di itu adalah menunjukkan kata tempat. Tapi kalau dia ke zorob al-makan, maka boleh kita katakan di. Jadi al-ustadzu amamal masjidi. Nah, misal ustadz di depan masjid. Nah, itu boleh. Jadi bedakan cara menerjemah antara zarfuz zaman dan zarful makan. Itu sangat penting ya. Bawa lagi. Nah, thumma intaqala ila bayani naw' sadisi sadisa asyara faqala an-naw' sadisa asyara zarful makan. Ya, siapa yang mau baca silakan. Silakan, ada yang mau baca. Nah, insyaallah, nggak apa-apa. Ada yang mau baca silakan. Nggak ada yang mau baca? Coba Ustaz. Ya, silakan. Bismillah. Sumantaqala ila bayanin naw'i sadisi asyara. Faqala anna usadisu asyara. Jarful makani. Wa fihi masailati watin. Jarfu arfu jarful makani ma'a zikru amsilati alaihi. Zarful makani huwa ismul makani mansubun takdiru fi wa yusamma maf'ulan fihi wa huwa yadalu 'alal makani kama an zarfuz zamani yadulu 'ala zamani ma'an al-hadisi fi zamani muayyin kadzalika zarful makani yadulu 'ala makani wa qu'il fi'li wa min amsilati zarful makani amama khalfa wa qadama wa wara'a wa fawqa wa tahta 'inda wa ma'a wa iza'i wa haza'i wa tilqa'i wa huna wa summa. Iza'u maknaha muqabil. Hiza'u maknaha muqabilu aidan au tijahu. Huna isyaratu lil makanil qaribi. Summa isyaratu lil makanil ba'idi. Kula hadhil asma'u yumkinu takdiruha bifi. Amama fi amami. Khalfa fi khalfi. Qadama fi qadami. Wa kadzalika baqil asma'i. Lagi. Takulu misalan. Jalastu amamal masjidi. Amama zarfu makanin mansubun bil fathati zahirah. Wa taqulu aidan yamshi al waladu qadama walidahu. Wa waqaful askaru wara'a amrihim. Wa sa'adu zaidan fawqal baiti. Ya, terus ini aja. Wanamta tahtal munarah. Wa Terus antaziruki indal babi.
Wa ja'a Zaidan ma'a Amru wa amalu iza al-masjidi. Wa sholat Zaidun hiza'u Ibrahim. Wa manat wa bana wa 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 banitu bai baita tilqai baituk. Wa asyat huna sanah. Wa jalastu summa. Kulla Terus, hadhihi asma'u. terus. Ya. Kulla hadhihi asma'u ta'ribu zarfu makani mansuban bil fathi wa hiya tadulu 'alal makani. Hmm. Wal ismu alladhi ya'ti ba'da zarful makani aw zarful zamani ya'ribu bidofan ilaihi majruran. Faidah idza subiqa zarful makani biharfil jarri min fa innahu yakunu isman majruran wa laysa mansuban. Wa min dzalika qauluhu ta'ala wa min khalfihim saddan. Khalfihim huna ta'ribu ismul majrurun bil kasrati. Aidan min dzalika qauluhu ta'ala man waraihim jahannam. Wa qauluhu ta'ala wa tajri min tahtihim. Wa qauluhu ta'ala wa atani wa rahmatum man 'indihi. Fahuna kalimatu khalfa wa wara'a wa tahta wa 'indahu lam ta'ribu i'rabu zarful makani li'annaha sabiqat biharfi Subiqat. jarrin min. Hmm. Wa ta'ribu jami'aha isman majruran bil kasrati zahirati. Halas. Halas Bawa lagi Ustaz. coba lihat admin. وبذلك يكون عندنا المقابل خمس Wal, مفاعل. Oh, nggak usah, ini nanti aja. Ustaz. Saya jelasin tadi. Masya Allah, ini bacaannya udah bagus, Masya Allah. Udah Udah lama Ustaz nggak baca. lebih yakin. Insya Allah Yakin Ustaz. salah tapi. Ya. Ya, Qala mudah-mudahan. mu'allif afallahu anhu thumma intaqala ila bayanin naw'i as-sadisi asyara atau as-sadisa asyara faqala an-naw'u as-sadisa asyara dzarful makani wa fihi mas'alatun wahidatun arif, ya definisikanlah zorfal makani ma'a dzikri amfilatin alaihi. Ya, ini kita masuk ke pembahasan zorok makan. Tadi saya sudah sedikit menyenggol ya tentang definisinya, tapi kita bahas zorful makani huwa ismul makanil mansubu, bukan mansubi bacanya, tapi ismul makani al mansubu, itu dibaca mansubu. Kenapa dibaca al mansubu? Karena dia sebagai sifat dari isim, bukan sifat dari makan. Karena kalau dia dibaca al-makani al-mansubu, ya ini apa, dari kasro ke fathah, ya ke dhamma. Nah, ini kan nggak ada kaidah, nggak ada kaidah yang menjadikan kasro itu bisa menjadikan setelahnya dhamma, nggak ada kaidahnya. Maka eh, dia nggak bisa jadi kasrohnya itu al makani, dia bukan faktor, nggak boleh. Jadi nggak mungkin dia sifatnya kembali ke makan, makanya dia kembalinya ke isim. Jadi itu cara bacanya ismul makanil mansubu. Terus kenapa kalau ditanya kenapa di isim nggak ada alif lam, terus di situ ada alif lam, alasannya karena isim pengenalnya udah diambil si makan. Jadi dia ma'rifatnya itu diambil oleh si makan. Karena nggak mungkin el isim itu dia jadi ma'rifat juga dengan alif lam, tapi dia ma'rifatnya dengan mudhofun ilaih. Makanya di situ dikatakan ismul makani al mansubu bitakdirin wa yusamma maf'ulan fihi wa huwa yadullu 'alal makani kama
anna dzarfal zamani yadullu ala zamani yakni al-fi'lu hadatha fi fi zamanin muayyanin kadzalika dzarful makani yadullu ala makani wuqu'il fi'li. Jadi sama seperti dzaraf zaman, kalau dia terjadi karena menunjukkan waktu ya, berarti dzaraf makan dia terjadi karena dia menunjukkan tempat. Nah, itu intinya, yakni al-fi'lu hadatsa. Nah, di situ dibaca hadatsa sebagai hal. Yakni al-fi'lu hadatsa fi zamanin muayyanin. Jadi perbuatan tadi dia terjadi pada waktu yang eh, apa namanya, terjadi pada waktu yang tertentu. Kalau dzaraf makan maka dia menunjukkan tempat tertentu. Wa min amthilati dzarfil makani amama wa khalfa wa kuda. Di situ dibacanya kuda ya. Kudama wa wara'a wa fawqa wa tahta wa 'inda wa ma'a wa izaa wa hidza'a wa tilqa'a wa huna wa thumma. Nah, di sini ini semua ini menunjukkan bilang tempat ya, amama, khalfa, kudama. Kudama itu depan juga, wara itu belakang ya, wa fauqa wa tahta wa 'inda wa ma'a ya, bersama itu menunjukkan tempat ya, bersama itu ya. Wa izaa wa hidza'a wa tilqa'a ya, wa huna wa thumma. Wa thamma bukan thumma tapi thamma. Oh, sama. Wa izaa yakni maknaha muqabil, yaitu muqabil, kebalikan. Sedangkan hidza'a maknaha muqabil aidan wa tijah. Jadi dia menunjukkan arah. Hidza dia lebih ke arah, sedangkan iza kebalikan kita. Jadi berhadap-hadapan. Jadi apa sih? Membelakangi kayak gitu. Huna ini menunjukkan isyaratun lil makanil qarib. Huna ini di sini. Jadi huna di sini artinya. Thamma isyaratun lil makanil bait. Thamma itu untuk tempat yang jauh. Wa fi thamma dan di sana, nah itu. Kullu hadhihi al asma'i ya, ini yumkinu taqdiruha bi fi. Jadi semuanya itu bisa bermakna fi. Amama ya ini fi amami, tapi dia nggak bisa dibaca fi amami, tetap dibaca fi amama. Khalfa bisa maka dibaca fi khalfi, enggak, tapi fi khalfa. Tapi kalau dia hanya sendiri dia nggak boleh kemasukan fi ya, karena rancu nanti jadi fi amam, nggak boleh rancu dia jadinya. Tapi boleh kalau dia kata majemuk, yaitu mudhofun ilaihi atau syibhu bi mudhofin ilaihi. Fi amamihim boleh, fi khalfihim boleh, karena dia dua kata ya. Kalau dia satu kata nggak bisa, maka nggak cocok dia kalau kemasukan fi khalfa, fi amama, fi kudama, nggak cocok. Wa kadzalika baqi al asma'i atau baqiyul asma'u. Taqulu mathalan jalastu amamal masjidi. Ini dia duduk di depan masjid. Ya, zarfu makan mansubun bil fathati dhahirah. Wa taqulu aidan yamshil walidu qudama waladihi. Ya, wa waqafa al askaru wara'a amirihim. Wa sa'uda, dia itu sa'uda naik ya, bukan ini sa'u. Jadi ini salah satu sa'uda. Kenapa dibaca u? Alasannya itu karena dua kata berat. Jadi dua huruf berat bertemu, maka dia harus mendomakan salah satu. Sa'udah. Maka inilah penentuan nanti ketika kapan fi'il itu dibaca fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Salah satunya itu dari penentuan huruf. Jadi huruf-huruf berat seperti huruf-huruf tenggorokan atau huruf-huruf yang dia bersifat tebal dan lainnya, kalau dia ketemu biasanya langsung ini kan. Jadi kalau dia ketemu, jadi yang awalnya berat dan tengahnya berat juga, maka dia harus dikasrohkan atau domahkan. Tapi kemungkinan itu domah karena dia berat. So udah. Kalau dia dua berat di fathah bertemu domah, maka dia jadi ringan, agak lebih ringan. So udah. Beda so'adah. Jadi agak lebih berat. Kalau dia semuanya fathah susah malah. So'adah.
apalagi kasroh soida, karena fathah kasroh itu apa namanya eh, keadaan yang berat ketika ketemu. Jadi dua huruf dua keadaan apa namanya fathah kasroh dan doma. Fathah ke kasroh itu jauh. Jadi sangat disebut huruf yang berat kalau dia, atau penyebutan yang berat kalau dia ketemu. Jadi soida itu agak susah. Jadi yang paling ringan adalah soda. Jadi cara cara kita tahu kapan dia dibaca fiilnya ya. Ya, jadi kata penentuan fiil itu salah satunya dengan melihat hurufnya, apakah dia berat, apakah dia ringan dan lain-lainnya. Itu kan belajar di tajwid. Tidak, nahwu itu belajarnya. Semuanya itu dipelajari bahasa Arab. Nahwu itu mempelajari hal itu, ya. Serinci itu pelajaran nahwu tuh. Jadi bahkan dijelasin setiap hurufnya, bagaimana ini bisa ini kayak gini, ini kayak gini, kayak gitu. Wa sa'uda Zaidun fawqal baiti, ya. Sa'uda Zaidun fawqal baiti, yaitu Zaid naik ke atas rumah. Wa nimtu, jadi nim itu bacanya. Wa nimtu tahtal manarah, ya, menarah, ya, menara apa sih kalau buat azan itu tower, apa ini speaker apa sih namanya? Ada yang tahu? Ingat nggak? Yang di masjid-masjid toa, toa, toa ya, menara toa. Wan wan tadhartuka inda albabi. Inda itu maksudnya di dekat ya. Inda kalau dia dengan tempat, inda bermakna dekat. Wan tadhartuka indal babi. Wa jaa Zaidun ma'a Amrin wa a'malu iza al masjidi. Ya, aku kerja membersihkan atau di belakang masjid. Wa shalla Zaidun hidha Ibrahimu. Jadi apa namanya, Zaid sholat di belakang ya Ibrahim. Wa banaitu itu binaan. Jadi banaitu, bana bana ya beni, bana ya beni. Nah, jadi banaitu ya baitan tilqa baitika, ya aku bangun rumah di belakang rumahmu. Atau tilqa itu bisa bermana eh, tilqa surat apa itu tilqa, ntar ya, tilqa. Aneh lupa ya. Tilqa. Wah, jadi tilqa itu bermakna belakang, tapi bisa bermakna ini saya aneh lupa ayatnya. Nanti lah aneh kalau ingat nanti ya. Wa ishtu artinya bisa berjalan, atau aish itu bisa bermakna hidup. Huna sanatan. Ya, jadi aku tinggal di sini setahun. Wa jalastu thamma, aku duduk agak kesonoan dikit. Thamma itu agak kesonoan. Ya, kullu hadhihi al-asma'i tu'rabu dzarfu makanin dzarfa zamanin mansuban bil fathati wa hiya tadullu 'ala al-makan. Bawa lagi. Admin bawa. Ya, itu kelewatan. Wal ismu alladhi ya'ti ba'da dzarfi al-makani aw dzarfi az-zamani yu'rabu mudhafan ilaihi majrura. Jadi huruf setelah dzarf tadi di i'rab sebagai mudhafun ilaih. Di sini ada faidah, faidatun idza subiqa dzarful makani bi harfil jarri min, jadi huruf jarnya itu min, fa innahu yakunu isman majruran wa laisa mansuban. Jadi kalau dia ada huruf min masuk ke dalam zorful makan, maka dia sebagai isim majrur. Jadi dia tidak bermakna sebagai zorob. Kenapa? Karena zorobnya sudah diambil oleh si min. Jadi makna di antara makna min adalah min itu bermakna ibtidaul ghoyah. Jadi permulaan dari. Ya, kalau kita maknanya dari. Nah, di antara makna min juga itu yaitu li tabaid, yaitu bermakna sebagian, atau juga bermakna min juga bermakna min bermakna bukan, min bermakna fi juga bisa. Jadi min bermakna fi, ya ini bermakna zorob. Nah, ini yang masuk ke sini. Ya, jadi bisa bermakna ibtidaul ghayah, bisa bermakna zorob, bisa bermakna apa namanya, tab'id juga untuk menunjukkan sebagian atau termasuk.
Makanya wa kana minal kafirin. Jadi bukan bermakna dan mereka termasuk dari, bukan dan mereka dari orang kafir, tidak, tapi dia litabaid, termasuk golongan. Jadi bagian. Minnya diartikan sebagai bagian, dan wa kana minal kafirin, wa kana minas solihin, itu dan mereka termasuk bagian. Jadi nggak ada makna darinya. Jadi darinya itu diartikan dan mereka termasuk bagian tuh, orang-orang mukmin. Cara menerjemahnya seperti itu. Eh Contohnya wa qauluhu ta'ala wa min dzalika qauluhu ta'ala wa min khalfihim sadda. Jadi wa min khalfihim sadda, dan di belakang mereka ada penutup. Khalfihim huna tu'rabu ismun majrurun ya bil kasrati. Aidan min dzalika qauluhu ta'ala min waraihim jahannamu, dan di hadapan mereka. Jadi wara di situ diartikan di depan, ya. Ya sebagaimana ayat di dalam surat Al-Kahfi, ya. Ya ketika wa min waraihimul maliku yu'khadhu kulla safinatin ghasbah wa kana waraahum malikun. Ayo siapa yang hafal? Wa kana waraahum malikun yu'khadhu kulla safinatin ghasbah. Benar nggak itu? Atau ada yang kurang? Coba, ada yang ingat? Ini wara itu bermakna di depan, ya, bukan bermakna di belakang. Kenapa bermakna di depan? Nah, nanti itu ada penjelasannya lagi. Kenapa dia bisa bermaknanya di depan? Nanti itu nggak usah dijelasin. Tapi di antaranya yang mengubah maknanya sehingga dari belakang ke depan itu adalah adanya huruf min. Jadi huruf jar ini. Kenapa? Karena min itu sudah bermakna ibtidaul ghayah. Jadi dia itu yang mulai. Jadi permulaannya. Kalau dia menjadi pemicu yang mulai, maka nggak mungkin ada kata belakang, kan? Ya karena dia yang dimulai. Jadi dia itu kayak sesuatu, menghasar sesuatu. Jadi menghasar keadaan. Hasar itu membatasi. Jadi min itu dia membatasi sehingga waro itu tidak bisa diartikan ke belakangnya. Jadi maksudnya dari belakang. Nah, itu nggak mungkin karena dari itu pasti ke depan. Karena min ibtidaul ghayah nanti berarti menuju ke ilah, yaitu intihaul, ya, intihaul ghayah. Maka khalfi itu dia atau waraihim dia harus bermakna di depan atau di hadapan bisa, ya, atau yang di depan mereka lah intinya, ya. Wa min waraihim jahannamu, ya, di depan mereka, ya, jahannam. Wa tajri min tahtihim, ya, dan tajri min tahtihim. Nah, tahti ini juga, ya, karena ada min, ya, dari bawah mereka dan mengalir di bawah mereka, bukan dari bawah mereka, tapi di bermakna fi, ya. Min itu tidak bermakna dari, tapi dia bermakna fi. Wa tajri min tahtihimul anhar, dan mengalir di bawah mereka. Nah, nggak bisa diartikan dari bawah mereka, ya. Jadi kalau dari berarti ibtidaul ya, berarti dia menjadi sumbernya, kayak gitu. Kalau dia bermakna zorob, ya, maka dia harus bermakna apa namanya, dan kalau dia zorob dia harus bermakna fi, yaitu sebagai tempat. Jadi ada tempat yang mengalir dari bawah mereka. Wa qauluhu ta'ala wa atani rahmatan min indihi, wa atani rahmatan min indih, ya. Surat Hud, ya, wa atani rahmatan min indih. Ini atani rahmatan, ya, min indihi. Nah, indi atau harusnya indah, ya. Ya, dia nggak bisa dibaca kasro, tapi dia kan ada mudhofun ilai, makanya bisa dibaca indi. Fahuna kalimatun khalfa wara'a wa tahta wa inda lam yu'rab i'rab zarfil makani li'annaha subiqat biharfi jarrin. Jadi dia tidak bermakna atau kedudukannya bukan sebagai zorob. Kenapa? Karena apa namanya, min ini adalah faktor. Jadi faktor yang menjadikan huruf setelahnya memiliki kedudukan di dalam i'rab. Nah itu. Jadi min ini menjadikan huruf setelahnya menjadi kedudukan di dalam i'rab. Nah, dia
dan zorob adalah kedudukan di dalam i'rab. Dalam satu kata nggak boleh ada dua kedudukan. Ya, jadi dalam satu kata tuh nggak boleh ada dua kedudukan. Makanya ketika dia masuk min, ya, ini cara mudahnya nih, walaupun nanti ketemu min indah atau apa min, tapi huruf setelahnya dia tetap ini, tapi nggak mudhofun ilaih. Maka dia itu ismun majrun tapi mabni fi mahali jarrin, ya mabnin al fathi tapi fi mahali jarrin. Nah, itu cara mudah kita memahaminya. Jadi dia tuh nggak boleh ada dua kedudukan setelah karena min ini menjadikan isim majrur itu adalah mahalul fil i'rab. Jadi kedudukan di dalam i'rab. Sedangkan zorob sendiri adalah kedudukan di dalam i'rab. Nah, kalau dia ketemu maka nggak boleh. Dua-dua kedudukan ini nggak boleh ketemu. Harus kalah salah satunya. Dan yang lebih menang adalah simin, yaitu memiliki yang menjadi faktor pemicu, faktor amal atau amil yang disebut amil, ya. Saya sebut faktor biar mudah dipahami. Dia nanti mengkasrohkan. Jadi dia yang mengkasrohkan si indi, sehingga indi itu disebut ismun majrurun, ya, biharfi jarin fi atau min, ya, dan setelahnya mudhofun ilaihi. Tapi ketika dia tanpa hurufnya, misal min tahta, ya, atau min kholfa, misal ini misal aja min kholfa misal, maka kholfa itu dia isim majrur tapi mabni alal fathi. Kenapa? Dia nggak disebut zorob, ya. Kenapa dia nggak disebut zorob? Dia nggak boleh jadi zorob, dia harus jadi isim majrur, tapi tetap mabni, dibaca fathah. Kenapa? Karena dia mabni sebagai keadaan dia zorob, tapi dia kedudukannya bukan zorob. Nah, seperti itulah cara kita ininya. Walaupun dia dibaca fathah, karena dia memang aslinya zorob, tapi dia kedudukannya bukan sebagai zorob, tapi dia kedudukannya sebagai isim majrur. Makanya di i'rab sebagai ismun majrurun mabniun alal fathi. Nah, fi mahali jarrin. Nah, ismun majrur atau hanya ismun mabniun alal fathi aja boleh. Karena dia sudah disebutin isim majrur. Nah, itu ya cara mudah kita memahami zorob, karena zorob ini banyak yang apa namanya kesulitan. Bahkan saya sendiri pun memahami zorob itu sangat lama sekali, mungkin hampir 3 tahun baru benar-benar, bukan belum mengerti sepenuhnya, tapi memahami kenapa kapan dia dibaca ini, alasan ini harus dia dibaca kayak gini tuh memang susah. Jadi harus benar-benar dipahami itu. Bawa lagi. Jadi penjelasan zorob itu, zorob walaupun sederhana tapi cukup cukup menyulitkan, ya, karena banyak yang terkecoh nanti. Wadzalika yakunu indana al-mafa'ilu, ya, al-mafa'ilu khamsun, yaitu 5 mafa'il, yaitu 5 maf'ul bih, ya. Al-maf'ulu bihi maf'ulun mutlaq, wal maf'ulu li ajli, maf'ul ma'ahu, wal maf'ulu fihi. Jadi ada 5 objek dalam bahasa Arab, tapi yang disebut objek yang hakiki cuma adalah maf'ulu bihi, ismun mansubun yadullu ala alladzi waqa'a alaihil fi'lu, yaitu objek. Sedangkan maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ahu, dan maf'ulu fihi itu disebut kata bantu atau yang menyempurnakan, kata yang menyempurnakan, ya, kata bantu, kata apa lagi, ya, yang intinya dia menyempurnakan dari kata si objek atau predikat tadi. Jadi objek predikat subjek predikat objek. Nah, dalam bahasa Arab objek ini hanya punya maf'ul bihi. Nah, sedangkan maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ahu, maf'ul fihi, walaupun dia dalam keadaan maf'ul, ya, kata objek, tapi dia itu kedudukannya sebagai penyempurna aja atau kata bantu. Jadi yang menyempurnakan, yang membantu kalimat supaya lebih sempurna. Walaupun tanpa dia, maka syaratnya harus sempurna dulu pada subjek dan predikat untuk memiliki makna dari al-maf'ulul mutlak. Jadi harus ada fiil dan fa'ilnya dulu, ya, baru bisa ada maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ahu, atau maf'ulu fihi, ya, itu.
Di situ maf'ul mutlak ismun mansubun yuwafiqul fi'la fi lafzihi aw ma'nahu wa ya'ti ba'dal fi'li li ta'kidihi aw li bayani naw'ihi aw li bayani adadihi wa yusamma bil masdari mithaluhu hafidha zaidun al-Qur'ana hifdhan maf'ul mutlak, ya. Al-maf'ulu li ajlihi fahuwa ismun mansubun yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li taqulu ukrimu Zaidan is'adan li abihi. Aku memuliakan Zaid karena ya senang ya dengan bapaknya. Kalimatun is'adan maf'ulan li ajlihi limadha ukrimu Zaidan li ajli is'adu abihi, ya. Al-maf'ulu ma'hu huna huwal ismul mansubul ladzi yudhkaru ba'dal wawi allati bima'na ma'ah. Yani taqulu ja'a Zaidun wa Amron, ya. Dan boleh Amrun, ya. Wa Amrun di sini huna tu'rabu maf'ulan ma'ahu. Al-maf'ulu fihi huwa ismuz zamani au ismul makani al-mansubu bitaqdirin fi mithlu ji'tuka masa'an amama baitika. Fakalimatu masa'an ya maf'ulun fihi wa kadzalika kalimatu amaman ya amama li'anna masa'a ismu zamanin wa amama ismu makanin, ya. Ya, kita sambung dikit lagi nih, selesai untuk hal dan selesai itu terakhir nanti kita mudhof ilaihi, harfun jar dan yang lainnya, ya. Ya, silakan ada yang mau baca, kita ambil sedikit lagi gantian. Yang lain? Ana Ustaz. Iya, boleh. Summa intaqala ila bayan naw'i as-sabi' asyara wa huwa al-hal. Faqala an-naw'u as-sabi' asyar al-hal wa fihi mas'alatani. Al-mas'alatul ula ariful hali wadhkuri amthilati alayhi. Al-hal huwa ismun mansub alladhi yudhkaru li bayani al-hay'at. Ismun mansubun yudhkar li bayani hay'atil ism alladhi qablahu. Taqul mathalan jalasa Zaidun mubtasiman wa ra'aitul amir jalisan wa marartu bi amrin qari'an. Kullu man mubtasiman wa jalisan wa qari'an asma'u mansubah dzakartu li bayani hay'ati ma qablaha lidzalika tu'rab halan mansuban bil fathati adh-dhahira. Fa fi qawlihim jalasa Zaidun mubtasiman bayanul hali hay'ata maji'u Zaidun wa huwa kaunuhu mubtasiman. Wa fi qawlihim ra'aitul amir jalisan bayanul hal hay'atul amin inda ru'yatihi wa huwa kaunuhu jalisan. Wa fi qawlihim marartu bi amrin qari'an bayanul hal hay'atu amrun indal murur bihi wa huwa kaunuhu qari'an. Wa tu'rabu jami'aha kama taqaddama halan mansuban bil fathati adh-dhahira. Al-mas'alatu tsaniyah ma hiya syurutu hal wa syurutu sahibaha. Yashtaritu fil hal wa sahibuha thalatha syurut. Asyartul awwal an takuna al-hal nakiratan fa idza kanat ma'rifah lam tu'rab hal. Taqul jaa al-amir haziman hal mansuba bil fathati adh-dhahira li'annaha nakira. Walau qulta jaa al-amir al-hazim la tu'rab hal wa innama tu'rab na'tan
مرفوعا بالضمة الظاهرة لأنها معرفة ويشترط في الحال أن تكون نكرة. الشرط الثاني أن تأتي الحال بعد تمام الجملة فإذا كانت من أصل الجملة لم تعرب حال. تقول جاء زيد نشيطا. نشيطا حال منصوبة بالفتحة الظاهرة لأنها أتت بعد تمام الجملة. جاء زيد الجملة انتهت. أما لو قلت زيد نشيطا فنشيطا هنا خبر مرفوع بالضمة الظاهرة ولا تعرب حالا لأنها كلمة نشيطا من أصل الجملة ولم تأتي بعد تمامها. الشرط الثالث أن يكون صاحبها معرفة فإن كان صاحبها نكرة لم تعرب حالا. تقول جاء الرجل ضاحكا. ضاحكا تعرب حالا منصوبا بالفتحة الظاهرة. لماذا؟ لأن صاحبها وهو الرجل معرفة. ولو قلت جاء رجل ضاحكا ضاحك فكلمة ضاحك هنا لا تعرب حالا وإنما تعرب نعتا مرفوعا بالضمة الظاهرة. فكلمة ضاحك هنا فكلمة ضاحك هنا لا تعرب حالا وإنما تعرب نعتا مرفوعا بالضمة الظاهرة لأن صاحبها وهو رجل نكيرة. إذن شروط الحال وشروط صاحبها ثلاثة: أن تكون الحال نكيرة، أن تكون الحال بعد تمام الجملة، أن يكون صاحبها معرفة. تقول جاء الرجل مؤيدا. هنا مؤيدا تعرب حالا. لماذا؟ لأن نكيرة وأتت بعد تمام الجملة وصاحبها معرفة وهو الرجل. تقول لا تأكل الطعام حارا. حارا تعرب حالا منصوبة بالفتحة الظاهرة. لماذا؟ لأن نكيرة وأتت بعد تمام الجملة وصاحبها وهو الطعام معرفة. تقول أيضا سرت بالسيارة مسرعة. مسرعة حال. لماذا؟ لتوفر الشروط الثلاثة المتقدمة. أيضا تقول بعت الجهاز رخيصا. رخيصا حال منصوبة بالفتحة الظاهرة لتوفر الشروط الثلاثة. تقول أيضا رجع زيد منتصرا. منتصرا حال منصوبة بالفتحة الظاهرة لتوفر الشروط الثلاثة فيها. أما لو litawafuri, bacanya litawafuri. Ya kalau li berarti dia isim. لتوفر الشروط الثلاثة فيها. Asyuruti. الشروط الثلاثة فيها. أما لو قلت جاء رجل مؤيد. مؤيد هنا لا تعرب حالا. لماذا؟ لأن صاحبها نكيرة وهو رجل. كذلك لو قلت لا تأكل طعام حارا. حارا لا تعرب حالا. لماذا؟ لأن صاحبها نكيرة. كذلك لو قلت الجهاز الجهاز رخيص. رخيص لا تعرب حالا لأن قبل تمام الجملة رخيصا برضه. كذلك تقول زيد منتصر. منتصر تعرب خبرا مرفوعا بالضمة الظاهرة ولا تعرب حالا لأنها أتت قبل تمام الجملة. نكتفي بهذا القدر ونأخذ أسئلة الواجب. Insyaallah, iya. Bagus bacaannya, sempurna. 99 lah, 99,2.
Minusnya nggak terbiasa memperjelas ketika ragu. Nggak tahu ketika kalimat-kalimat itu apakah ragu atau ini. Jadi memang kebiasaan kita itu ya emang sebenarnya belajar itu emang kayak gitu ya. Jadi baca itu ya yang penting tahu artinya. Nggak perlu paham harus menggunakan nahwu itu nggak perlu. Tapi dalam ngajari bahasa Arab ya memang harus pakai nahwu. Kalau saya sebagai maksudnya kalau saya lagi ngajar bahasa Arab biasa harus pakai nahwu. Tapi kalau lagi ngomong berantakan, entah tersela, entah beranta, ya emang kayak gitu. Tapi kalau lagi ngajar, ya memang harus kita gunakan semaksimal mungkin. Tapi untuk maksudnya sebagai tolib, saya juga tolib. Jadi kalau ngebaca itu memang nggak suka, nggak terlalu mengandalkan nahwu, karena maksudnya nahwu itu ya i'rab di akhirnya, karena memang fokusnya pada pemahaman bacaan. Nah, beda kalau ketika menjelaskan. Saya harus menjelaskan detail, saya harus tahu kenapa ini dibaca ini, kenapa dibaca kayak gini, kenapa ini dibaca gini. Saya harus tahu, bahkan kalau dia ada kesalahan kita harus tahu. Jadi kalau seandainya ini keluar dari kaidahnya berarti bukunya salah. Nah, itu jadi penentuannya atau ada hal di balik itu. Jadi ketika dia keluar dari kaidah yang kita ketahui, berarti ada kemungkinan lain. Apakah dia salah cetak atau memang ini ada sesuatu di baliknya yang kita nggak tahu. Nah, jadi ketika itulah salah satu fungsinya ketika kita baca buku itu tahu mana salah mana enggaknya. Itu salah satunya. Jadi itu memang benar-benar nahwu yang dipakai. Jadi nahwu itu salah satunya ya mengidentifikasi tadi mana sih yang salah. Ibaratnya kan namanya cetakan pasti ada ya namanya tulis tangan atau nyetak ya pasti ada cetakan yang nanti revisi cetakan 2 cetakan 3. Nah, itu fungsinya nahwu tuh di situ. Ya, thumma intaqala ila bayanin naw'i as-sabi'a asyara wa huwa al-hal. Al-halu di sini hal artinya adalah keadaan ya. Faqala an-naw'u as-sabi'a asyara. Kenapa dibaca sabi'a itu? Karena dia mabni ya sebagai tamyiz ya 12 sampai 19 itu tamyiz mabni dibaca fathah selalu. Al-halu wa fihi mas'alatani, ada dua pembahasan yaitu yang pertama al-mas'alatul ula arifil hala wadhkur amfilatan alaihi. Jadi kalau kayak gini dia harus dibaca dengan amr ya, karena kayak arrafal hal apa. Ini dia harus dibaca dengan amr, arifil hal ya. Definisikanlah hal. Ya, wadhkur amfilatan alaihi dan sebutkanlah ya apa namanya contoh. Nah, kenapa saya bisa tahu kalau dia pakai amr? Karena metode. Jadi kita tahu bagaimana mazhab penulis. Jadi penulis ini seperti apa mazhabnya dalam menulis. Itu sangat penting. Jadi ketika membaca buku itu tahu siapa yang nulis dan bagaimana mazhabnya. Mazhab itu bukan mazhab ke fikih ya, tapi cara menulisnya, cara dia mengajar itu seperti apa. Cara dia memberikan materi supaya orang paham bukunya itu seperti apa. Nah, beliau Syekh Khalid sendiri itu menggunakan pertanyaan sehingga kita membaca itu seakan-akan menjawab. Nah, itu tanya jawab ibaratnya edukatif. Nah, itu apa namanya metode yang dipakai oleh Syekh Khalid sendiri sehingga kita tahu cara bacanya yang kayak gini. Jadi kalau arful hali, jadi kayak enggak ini. Jadi kita tahu keadaan-keadaan yang memang si penulis sendiri itu yang pegang kuncinya. Nah, kita tahu kuncinya itu karena kita kenal si penulisnya. Bukan kenal dalam artian tapi tahu kita baca biografinya atau kita tahu bagaimana atau kita pernah mendengar langsung dia mengajar. Nah, itu sangat penting. Hal-hal yang kecil tapi penting. Jadi belajar itu bukan cuma ngelihat materi yang disampaikan, tapi ngelihat syekhnya bagaimana ngajar, ngelihat orangnya, ininya, lihat metodenya yang digunakan, bagaimana dia menjelaskan. Nah, itu tuh semuanya harus benar-benar dipahami. Kenapa? Nah, itulah yang namanya talaki nanti jadinya. Talaki yang benar-benar musafahah, yaitu mujalasah dan lainnya itu ya benar kayak gitu. Yaitu al-halu huwal ismul mansubul ladzi yuzkaru libayani al-hayati. Ya, ini dia itu isim yang menyebutkan yang disebutkan isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan
keadaan. Nah, ini aneh sedikit, bukan berarti anak kenal Syekh Khalid ya, maksudnya kenal dekat, kenal ini enggak. Apa namanya, tapi eh, dalam artian itu tahu sebagian yang kita harus ketahui. Ismun mansubun ya yuzkaru liyubayyina hay'atal ismi alladhi qablahu. Jadi dia itu isim mansub, tapi disebutkan untuk menjelaskan keadaan isim yang sebelumnya, ya. Taqulu mathalan jalasa Zaidun mubtasiman ra'aitul amira jalisan wa marartu bi Amrin qarinan. Apa? Qari'an. Kullu min mubtasiman wa jalisan wa qari'an mansubatun dzukirat li bayani hayati ma. Jadi kalau di sini hayati ma qablaha lidzalika tu'rabu halan mansuban bil fathati dhahirah. Di situ ya li bayani hayati ma karena isimnya sebagai karena namanya sebagai isim ya, bukan dia sebagai harfun. Ya. Fafihi qaulihim jalasa Zaidun mubtasiman bayyinil hal atau bayyanal hala, yaitu keadaan halnya atau halnya menjelaskan hayata maji'i atau hayatu maji'i Zaidin. Ya, jadi di situ saya jadikan bisa dibaca hayatu tapi boleh juga dibaca hayatah. Jadi bayanal halu. Jadi kalau kita baca bayanal halu, kita bacanya hayatah. Tapi kalau kita bacanya bayanal hala, maka kita boleh baca hayatu maji'i Zaidin wa huwa kaunuhu mubtasiman. Wa fihi qaulihim ra'aitul amira jalisan, yaitu saya melihat amir. Nah, di sini bayanal hala atau bayanal halu hayatal amiri. Jadi halnya tadi menjelaskan hayatal amir, yaitu kedudukan keadaan si amir inda ru'yatihi wa huwa kaunuhu jalisan. Jadi dia itu menjelaskan keadaan si objek. Nah, kalau yang tadi jalasa Zaidun, halnya mubtasiman menjelaskan keadaan si subjek. Sedangkan marartu bi Amrin qari'an, dia menjelaskan kalau dia dalam keadaan jar, ya. Qari'an. Jadi bi Amrin itu dia majrur. Nah, dia menjelaskan keadaan si Amrin ketika jar ini. Wah, jadi maksudnya yang disebutkan di sini bayanal halu hayata Amrin indal mururi bihi wa huwa kaunuhu qari'an. Maksudnya hal itu bisa masuk ke dalam fathah, dhamma dan kasroh. Maksudnya kayak gitu ya. Jadi semua keadaan ya dia bisa menjelaskan. Dan dia nggak harus nama orang, tapi harus apapun itu. Jadi saya melihat buku yang berdiri, saya melihat buku berdiri, hal. Saya melihat meja meja terjatuh misalnya. Nah, semuanya tuh hal bisa. Jadi nggak harus yang bernyawa. Wa tu'rabu jami'uha kama taqaddama halan mansuban bil fathati dhahirati. Nah, ini yang pertama ya. Jadi hal itu untuk menjelaskan keadaan isim sebelumnya. Jadi bukan menjelaskan yang subjek objek, tapi dia itu isimnya. Jadi disebutkanlah contohnya fathah, mansub dan dhamma, fathah dan kasroh. Ya. Al-mas'alatu ats-tsaniyatu ma hiya syurutul hali wa syurutu sahibiha. Apa aja syarat dari hal itu dan apa aja syarat sahibul hal namanya ya. Jadi yang pemilik hal itu disebut sahibul hal, pemilik keadaan. Yaitu yang pertama asyartul awwalu an takunal halu nakiratan. Jadi dia halnya harus nakiroh. Maksudnya kata yang mansubnya itu jadi halnya yang disebut yang halnya tadi. Jadi haziman itu halnya dia harus nakiroh. Fa idza kanat ma'rifatan atau fa idza kanat ya ma'rifatan lam tu'rab halun ya. Dia tidak di-i'rab sebagai hal. Taqulu ja'al amiru haziman. Nah, haziman di sini dia hal mansuban. Mansubatan bil fathati halan mansubatan atau halun mansubatun ini salah. Bil fathati adz-dhahirati li'annaha nakiratun ya.
Walau kulta, jadi walau kulta kalau seandainya kamu katakan ja'al amiru al-hazimu, nah, maka di sini al-hazimu la tu'rab halan, dia tidak di-i'rab sebagai hal, wa innama tu'rabu na'tan marfu'an bidhammati dhahirati. Dia itu di-i'rab sebagai sifat. Kenapa? Dua ma'rifat yang ketemu. Ya, maka dia tidak sebagai hal. Tidak bisa dibaca al-hazimah, nggak bisa. Kenapa? Dia ma'rifat. Dua ma'rifat ketemu tuh jadi harus ma'rifat setelahnya mengikuti isim sebelumnya. Kenapa? Beda kayak tadi ya. Ismul 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 makani al mansubatu. Nah, itu kan beda. Kalau ini ja'al amiru al hazimu. Nah, nanti itu ada penjelasannya lagi. Ya, marfu'atan bidhammati adh-dhahirati li'annaha ma'rifatun wa yushtaratu fil hali an takuna nakiratan. Jadi dia itu harus nakiro ya kalau hal ya. Yang kedua, asyartu tsani an ta'tiya al-halu ba'da tamamil jumlati fa idza kanat min aslil jumlati lam tu'rab halan. Jadi kalau dia itu harus di setelah adanya sempurnanya kalimat. Jadi ada predikat subjeknya. Nggak boleh dia menjadi asal kalimat, yaitu salah satu dari subjek atau salah satu dari penyempurna kalimat, yaitu mubtada khobar atau predikat subjek. Dia nggak boleh dari situ. Harus disempurna dulu katanya baru boleh ada hal. Kayak gitu ya. Min asli jumlati lam tu'rab halan. Contoh, ja'a zaidun nasyiton. Nah, nasyiton di sini hal. Kenapa? Karena sempurna katanya ja'a zaidun. Maka boleh nasyiton itu sebagai hal, ya. Nasyiton mansubatun bil fathati adh-dhahirati li'annaha atat ba'da tamamil jumlati ja'a zaidun. Nah, ini sempurna kan? Al jumlatu intahat. Maksudnya jumlahnya sudah sempurna, katanya sudah sempurna. Maka boleh kita katakan nasyiton sebagai keadaannya si Z. Nah, nasyiton ini dia bukan sifat ya. Beda kalau dia sebagai sifat, nasyiton bukan sifat. Jadi cara menerjemahkannya ini saya ini kan ja'a zaidun nasyiton, yaitu Zaid datang dalam keadaan gembira. Cara nerjemahinya. Beda kalau kita katakan ja'a zaidun al-nasyitu. Zaid yang penyemangat atau Z yang semangat datang. Jadi al-nasyi itu sebagai sifat, yaitu, nah ini bedanya nanti. Kalau dia sebagai sifat maka dia melekat. Kalau dia sebagai hal dia tidak melekat. Nah itu fungsinya kenapa adanya hal atau kenapa dibedakan antara ketika nakiro dan ma'rifat. Ya, maka kalau dia nasyiton sebagai nakiroh maka dia hal, tidak melekat. Nanti boleh dia keadaan ja'a zaidun nasyitun, boleh dibaca itu. Tapi nasyitunnya sebagai hal, nggak boleh dibaca sebagai sifat. Nah itu nanti ada materi selanjutnya, tapi saya itu mau ngasih tahu contoh ya. Jadi ada kata-kata yang bisa digunakan ja'a zaidun nasyitun, boleh. Tapi itu dia nggak dikatakan sebagai sifatnya si Zaid, tapi dia sebagai halnya si Zaid. Yaitu amma law qulta zaidun nasyitun. Nah, dia ini penyempurna yaitu kata asal, yaitu dari mubtada dan khobar, maka dia nggak boleh jadi sifat, jadi hal. Fa nasyitun huna khobarun marfu'un bidhammati adh-dhahirati wa la tu'rabu halan li'anna kalimata nasyitin atau li'anna kalimatu nasyitun min aslil jumlati walam walam ini apa nih? Ta'ti afwan. Walam ta'ti ba'da tamamiha. Jadi itu ta'ti karena dia ta'ti ya. Jadi dihilangkan huruf ininya illanya. Asyartu tsalitsu an ayyakuna sahibuha ma'rifatun fa inna ma'rifatan fa in kana sahibuha nakiratan lam tu'rab halannya. Jadi ini yang terakhir, kaidah yang ketiga, dia harus sahibnya ini harus ma'rifat, yaitu pemilik halnya itu harus ma'rifat, nggak boleh dia nakiro. Tapi boleh nanti ada keadaan-keadaan itu yang memang dia nakiro tapi dia hal. Jadi banyak sekali itu keadaan-keadaan yang ngebuat memberikan yang akan memberikan apa namanya illah ya,
beberapa keadaan yang menjadi illah bahwasanya 3 syarat ini nggak harus terpenuhi tapi dia adalah hal ya. Taqulu ja'a ar-rajulu dhahikan. Nah, dhahikan di sini tu'rabu halan mansuban bil fathati dhahira limadza li'anna sahibaha wa huwa ar-rajulu ma'rifatun. Jadi kalau dia di sini ja'a ar-rajulu dhahikan, maka dia maksudnya adalah laki-laki itu datang dalam keadaan tertawa, gembira, ceria. Nah, diartikan dia itu laki-laki yang pas datang itu kita lihat dia lagi ketawa. Tapi kalau dia diartikan jaa rajulun dhahikun, gimana cara ngertiinnya? Caranya laki-laki yang periang datang. Nah, dhahikun itu diartikan periang. Kenapa? Karena dia sifatnya. Jadi rajulun dhahikun, laki-laki periang. Jadi yang terus gembira, ceria, maka dia melekat di rajulun, jaa rajulun dhahikun. Fa kalimatu dhahikun ya, huna la tu'rabu halan wa innama tu'rabu na'tan marfu'an bidhammati dhahirati lianna sahibaha wa huwa rajulun nakiratun. Lianna atau ya nakiratun. Ya, bawa lagi. Udah mau habis ya? Ya, ini pas lah, pas banget. Nah, idzan syurutu al-hali wa syurutu sahibiha thalathun. Ya, harus halnya nakirah dan dia harus datang setelah kata atau kalimat sempurna, dan yang ketiga syaratnya harus ayyakuna sahibuha ma'rifatan. Jadi harus sahibnya itu harus ma'rifat. Taqulu jaa ar-rajulu muayyidan. Muayyid yaitu dia muayyid. Huna muayyidun atau muayyidan tu'rabu halan limadza li'annaha nakirah wa atat ba'da tamamil jumlati wa sahibuha ma'rifatun wa huwa ar-rajulu. Nah, di sini dia diartikan muayyidan itu hal. Kalau la ta'kul at-ta'ama haron, la ta'kul at-ta'ama haron. Jadi jangan makan makanan yang panas. Ya, haron tu'rabu halan mansubatan bil fathati dhahirati limadza li'annaha nakirah. Jadi intinya ini sama semua ya. Kita katakan sirtu bisayyarati musri'atan. Saya bawa mobil ngebut, dalam keadaan ngebut. Ya, ini sirtu bisayyarati musri'atan. Cara nerjemahinya itu saya bawa mobil ngebut. Nah, itu. Jadi bukan saya berjalan dengan mobil, enggak. Tapi sirtu bisayyarah. Bi itu namanya isti'anah. Jadi bi ini diartikan dengan isti'anah, yaitu dengan bantuan. Maksudnya berjalan dengan bantuan itu nggak mungkin dengan mobil. Tapi dia menjadikan bi ini atau sayyarah sebagai objek yang dia jalankan. Jadi bi itu isti'anah yang menjadikan sayyarah sebagai objek berjalan. Jadi saya menjalankan mobil dengan cepat. Nah, bi-nya nggak diartikan. Nah, kayak gitu cara nerjemahinya ya. Jadi sirtu bis sayyarati musri'atan, saya berjalan dengan mobil cepat, enggak. Tapi bis sayyarati, saya menjalankan mobil atau saya mengendarai mobil dengan cepat. Kayak gitu. Ya, musri'ah hal ya, itu limadza li tawaffuri syurut, karena sempurnanya syarat. Ya, mutaqaddimah, yaitu bi'tul jihaza rakhisan, saya menjual barang itu murah. Jihaz itu barang dagangan ya, murah. Rohis murah, rohisan dengan murah itu sebagai hal. Raja'a Zaidun muntasiron, ya, ya Zaid pulang ya, muntasir. Nah, itu muntasir itu hal juga. Ja'a rajulun muayyidun. Nah, di sini kalau seandainya kita kata ja'a rajulun muayyid, muayyid di sini dia enggak hal, dia sifat ya, dia sifatnya si Zaid. Muayyid itu ini ya, saya lupa nih apa arti muayyid. Dan yang terakhir la ta'kul ta'aman haron, dia bukan juga sifat, bukan hal, tapi dia sifat dari to'am, karena to'amnya sebagai nakirah. Pokoknya lagi al jihazu rohisun bukan hal karena dia khobar, barang murah. Dan zaidun muntasirun dia sebagai khobarnya, khobaran marfu'an bidhammati dhahirah wala tu'rabu halan li'annaha atat qabla tamamil jumlati. Naktafi, alhamdulillah ya. Kan depan insya Allah kita selesaiin. Bawah dong, lihat bawah lagi, coba lihat ke dars 26 ya. Selesai ya. Ya, ini dars terakhir yaitu tamyiz dan istisna. Ini
Tamyiz ini salah satu apa namanya mukjizat nahwu ya, saya bilang bukan mukjizat sih. Kenikmatan nahwu itu ada di tamyiz dan istisna salah satunya. Tapi agak sulit kaidahnya. Tapi kenikmatan nahwu itu ada di tamyiz salah satunya. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan ya? Nggak ada pertanyaan, semuanya jelas. Yang saya sampaikan tadi semuanya ngerti semua? Yakin? Yakin ngerti semua? Nggak ada pertanyaan? Diam semua nih. Apa udah pada tidur nih? Udah pada tidur kah? Atau saya menjelaskan terlalu lebar? Saya menjelaskan ininya sehingga bingung. Jelas semuanya? Mafhum. Masya Allah. Alhamdulillah kalau jelas ini ya. Iya, ya. Semoga bahasa Arab ini makin banyak peminatnya. Ya, semoga di kelas-kelas lain banyak sih. Semoga cuma di kelas ini aja yang sedikit ya. Dan harapannya itu kelas-kelas bahasa Arab lainnya itu rame, full dan ini karena eh, urgensi sih. Menurut saya urgent itu untuk mempelajari bahasa Arab, tapi nggak sebagai wajib alal kifayah, tapi semoga kelas yang lain itu rame. Semoga ini kelas ini sepi itu cuma gara-gara kurang responsif aja. Mungkin ada beberapa hal lainnya ya. Semoga kelas ini tuh memang semoga orang-orang tuh tetap menyukai bahasa Arab dan belajar bahasa Arab ya. Walaupun nggak harus di kelas ini, tapi kalau antum sudah ingin fokus belajar ilmu agama ya bahasa Arab itu adalah basic yang harus memang benar-benar antum kuasai gimana pun caranya apapun ininya ya. Bagi yang udah bagus bacaannya gak usah terlalu lama, jadi udah paham bahasa Arab gak usah terlalu lama harus belajar sampai kitab sampai paling tinggi enggak, tapi fokus ke ilmu yang lainnya lagi. Jadi fokus kembangin lagi basic-basicnya, pelajari alat-alatnya. Jadi bahasa Arab pelajari nahwu sorof, Quran qiraah pelajari alatnya, tajwid ya dan lain-lainnya. Kemudian fikih pelajari usulnya, ya hadis pelajari usulnya, mustalahnya dan lain-lainnya. Yang penting alatnya itu harus kita pegang semua. Jadi kalau alatnya udah kita pegang semua, nanti untuk ngembangi selanjutnya, maksudnya ke level selanjutnya. Nah, kita nggak bisa naik level kalau cuma kita kuasain satu satu cabang, satu fun. Untuk naik ke level selanjutnya itu harus kuasain dulu semua, baru ambil takhusus. Nggak bisa kita takhusus dari awal. Kecuali itu anak-anak memang yang memang diprogramkan ya. Kalau umum itu nggak akan bisa takhusus. Dia harus dasar semuanya. Tapi bukan berarti harus jadi expert semua. Jadi harus nguasain sebagai ulama enggak. Tapi pelajarin basicnya, kuasain, pahami usulnya, nggak harus sampai kitab paling tingginya, tapi paham usul dasarnya aja kayak akidah usul salasa, fikih sama usul fikih, apakah kaidah fikih dan lainnya itu kayak yang punya Syekh Utsaimin aja sama Syekh Sa'di. eh, Misal ulumul Qur'annya pakai punya Syekh Sa'di aja ya. Kemudian apa namanya, intinya yang dasar-dasar aja. Dan kalau bisa ulama yang terdekat. Kenapa? Nanti dia belajarnya kontemporer soalnya. Pemahaman yang paling dekat dengan zaman kita. Itu pentingnya belajar dari kitab yang paling dekat dulu. Bukan berarti harus apa namanya harus kitab-kitab yang tinggi enggak, tapi ulama yang paling dekat dengan zaman kita hidup sekarang. Nah, ya, buku-buku mereka lah yang kita baca, usulnya. Kenapa buku mereka yang jadi alasan kita baca? Karena kontemporernya. Jadi maksudnya ada kaidah yang nggak ada di zaman kemarin, tapi muncul di kaidahnya, misal di usul Sesadi, misal usul fikihnya Syekh Utsaimin, misal
dan lain-lainnya. Nah, kaidah-kaidah ini yang penting untuk kita dalam menjalani hidup di zaman ini. Nah, nanti baru naik ke misal kitabnya zaman-zaman setelahnya lagi, misal Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan ulama selanjutnya, misal mau fokusnya ke 4 madhab, bukan berarti nggak boleh, boleh aja. Tapi kalau memang udah pahami basicnya, bukan berarti itu tuh terlarang dalam memahaminya, tapi itulah memang cara yang terbaik dalam memahami agama. Ya, pahami dulu yang kontemporer, yaitu semua kaidah yang sejaman dengan kita, bahkan kita tahu harus hukum-hukumnya di zaman ini. Jadi kita harus lebih tahu hukum gope daripada hukum dirham misal. Kita harus lebih tahu hukum ini daripada hukum yang apa namanya, bukan kontemporer. Maksudnya itu yang lebih fungsi untuk kita, itu yang lebih berfungsi untuk kita. Nah, begitu cara belajarnya. Makanya itu pelajarin fikihnya yang kontemporer juga diutamakan. Baru nanti ya belajar fikih madhab, misal takhusus Syafi'i, takhusus Hambali. Tapi penguasaan kita terhadap zaman ini itu lebih utama. Kita itu hidup di zaman ini banyak yang hukumnya kontemporer, bukan kita harus kuasai itu dulu. Jadi kuasain apa yang terjadi di zaman ini dan kita tahu harus ngapain, sambil nanti kalau udah kuat, maksudnya udah tahu, udah ini, baru nanti kita up. Makanya jangan terlalu fokus ke misal baru belajar nanti langsung usul eh, usul hadis, misal mustalah hadis belajarnya, jangan. Tapi fokus dulu ke fikih-fikih, akidah fikih itu dulu, fokusin akidah ya, akidah dan fikih itu adalah kontemporer. Bahasa Arab basicnya 3 ini menjadi pondasi, baru nanti kuasain yang lain kayak ulumul Quran, kemudian mustalah hadis dan lain-lain. Insya Allah itu akan lebih baik untuk penuntut ilmu di zaman ini, bisa berkembang ya. Kalau enggak nanti dia stuck aja. Mungkin itu aja dari anak, kita udah 1,5 jam ya. Syukron ini yang sudah hadir, saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.